Oke, baik ya. Bapak mulai ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari Jumat ini kita bisa berkuliah kembali ya. Bapak langsung saja ya melanjutkan materi yang kemarin. Mohon maaf Pak, Ya. suaranya kurang jelas. Suaranya kurang jelas? Oke, sebentar ya. Kecil banget suaranya, Pak. Oke, halo, cek, bisa dengar suara Bapak? Bisa, Pak. Oke, baik ya. Oke, baik Bapak lanjutkan ya. Ini adalah pertemuan kita yang ke berapa sekarang nih ya? Yang ke-6 kalau Bapak nggak salah ya. Jadi nanti ada satu kali pertemuan lagi, itu kuliah pengganti nanti ya. Mungkin Bapak akan carikan harinya nanti, mungkin hari apa ya? Hari Senin atau Selasa mungkin nanti ya. Dan setelah itu di Jumat depan kita akan sudah UTS nanti ya. UTS-nya nanti seperti apa nanti akan Bapak sampaikan di kuliah pengganti itu ya. Oke, baik. Sekarang Bapak langsung ke materinya ya. Oke, baik. Sekarang kita akan berbicara tentang hal, di antaranya ada beberapa pokok bahasan yang dibicarakan dalam etika perusahaan ini. Yang pertama adalah lobby atau negosiasi, kemudian yang kedua adalah tentang komunikasi, yang ketiga tentang korespondensi, dan yang keempat penelitian, serta kelima nanti ada kegiatan sosial ya. 5 pokok bahasan ini akan kita bahas pada pertemuan pagi hari ini ya. Baik, yang pertama adalah lobby dan negosiasi ya. Lobby dan negosiasi ini dimaksudkan sebagai pendekatan ya ke pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan dukungan atau keringanan. Ya, misalkan contohnya adalah perusahaan ingin melakukan bakti sosial gitu ya, penghijauan dikatakan di sekitar tempat pabrik yang dia dirikan gitu ya. Misalkan kayak contoh kemarin yang Aqua, dia ingin melakukan penghijauan di sekitar daerah tempat di mana dia mengolah airnya. Itu nanti dia akan melakukan lobby atau meminta dukungan ke pemerintah setempat begitu ya. Misalkan ke Dinas Kehutanan, jadi harapannya adalah nanti Dinas Kehutanan memberikan dukungan, misalkan Dinas Kehutanan akan memberikan bibit pohon seperti itu ya. Jadi kegiatan mereka mendapat support atau dukungan dari berbagai macam pihak. Memang untuk Dinas Kehutanan mereka punya program khusus di mana salah satunya adalah program tentang penghijauan tersebut ya. Jadi mereka membagi-bagikan banyak sekali bibit-bibit pohon secara gratis begitu ya. Kemudian contoh lainnya adalah perusahaan bernegosiasi. Kalau tadi lobby itu artinya meminta dukungan, tapi kalau negosiasi itu lebih ke meminta keringanan ya. Misalnya dalam hal pembayaran pajak yang mungkin bisa dinegosiasikan, jadi pembayarannya tidak serta-merta langsung sekian banyak begitu, tetapi mungkin bisa dicicil dan lain sebagainya. Termasuk perusahaan juga dapat bernegosiasi kepada supplier, penyuplai barang mereka, untuk penundaan pembayarannya sekiranya mungkin bisa dibayar 1 bulan sekali atau dan seterusnya. Jadi mereka bernegosiasi untuk mendapatkan keringanan tertentu, gitu ya. Kemudian selanjutnya, nah tentu saja ya lobby dan proses negosiasi ini tidak digunakan untuk hal-hal yang negatif ya, karena memang pada praktiknya cukup banyak ya lobby dan negosiasi ini malah digunakan untuk hal-hal negatif seperti suap menyuap proyek dan lain sebagainya ya. Nah tentu saja dalam etika bisnis Islam ini tidak diperkenankan, dan lobby atau negosiasi tersebut lebih banyak digunakan untuk kepentingan ya. Oke, kemudian selanjutnya, oh ya, jadi setiap perusahaannya itu pasti memiliki tim negosiator ya, atau tim yang khusus bertugas bernegosiasi kepada berbagai macam pihak ya.
Itu hampir di setiap perusahaan ya. Dulu Bapak bekerja di perusahaan juga ada orang-orang tertentu yang memang ditunjuk khusus untuk sebagai tim negosiator ya. Mungkin pengalaman mereka sudah cukup banyak dan mereka cukup lihai atau cukup ahli dalam bernegosiasi gitu ya. Karena memang tidak semua orang pandai bernegosiasi ya, pandai melobi gitu ya. Dan ya setiap perusahaan akan memiliki tim negosiator tersebut ya. Untuk bernegosiasi ya, disebut sebagai negosiator. Ada beberapa sifat yang harus dimiliki ya oleh seorang negosiator yang handal gitu ya, supaya proses negosiasinya bisa berjalan lancar, sehingga perusahaan bisa mendapatkan dukungan, perusahaan bisa mendapatkan berbagai macam. Sifat yang pertama adalah tentu saja orang tersebut harus ramah dan mudah bergaul ya, jadi mereka mudah melakukan pendekatan kepada banyak orang, bahkan orang yang belum dikenal mereka cepat akrab begitu ya. Nah ini cocok banget dijadikan sebagai seorang negosiator ya. Kemudian orang tersebut berpengetahuan luas ya, termasuk kemampuan bahasa mereka. Jadi ya negosiator kan boleh saja dia bernegosiasi dengan pihak-pihak dari luar negeri misalkan ya, ada konsumen atau ada supplier dari luar negeri. Tentu saja kemampuan bahasa wajib dimiliki ya oleh seorang negosiator ini, dan tentu saja pengetahuan dia harus luas. Nanti dia mau negosiasi dengan bagian perpajakan, dia harus mengerti pajak. Dia bernegosiasi dengan dinas kehutanan, ya dia harus paham tentang bagaimana dinas kehutanan. Negosiasi dengan supplier, ya dia harus paham ya, mekanisme pembayaran supplier seperti apa dan seterusnya. Dan selanjutnya adalah tentu saja dia harus memiliki tata krama yang baik ya, sopan santun ya, karena bernegosiasi ini kan kita meminta keringanan atau meminta dukungan kepada berbagai macam pihak ya. Jadi memang tata kramanya harus baik sehingga memudahkan, melancarkan proses negosiasinya nanti ya. Kemudian seorang negosiator ini juga biasanya memiliki jabatan tertentu ya, atau seorang pengambil keputusan, ya minimal dia manajer di bidang tertentu gitu ya, karena kekuatannya untuk bernegosiasi, karena dia orang dengan jabatan tertentu ya. Tentu saja semakin tinggi jabatannya akan semakin disegani ya oleh berbagai macam pihak, dan karena disegani itulah dia akan semakin mudah nantinya bernegosiasi, begitu ya. Dan yang kelima adalah mampu mempengaruhi orang lain atau bersifat persuasif ya, karena ini kita meminta dukungan, yang meminta keringanan, tentu kita harus bisa melaksanakan teknik-teknik persuasif ya, yang pekan kemarin sudah sempat Bapak bicarakan. Jadi bagaimana mereka dapat benar-benar mempengaruhi orang lain agar menyetujui apa yang dia sampaikan gitu. Oke, kemudian kita berlanjut ke komunikasi ya. Ini adalah contoh model komunikasi ya. Jadi ada sendernya atau pengirimnya ya, kemudian ada receiver atau penerimanya. Jadi nanti sender atau pengirim ini dia akan melakukan encoding, namanya encoding ini proses pengkodaan berbagai macam, disampaikan dalam bahasa Indonesia misalkan menggunakan istilah-istilah tertentu dan seterusnya, baik disampaikan secara verbal ya, secara lisan maupun secara non verbal misalkan melalui tulisan, yaitu disebut dengan encoding tadi itu ya. Dan kepada penerimanya, nanti penerimanya menerima informasi tersebut ya, proses mereka menerima informasi tersebut disebut sebagai decoding tadi ya. Kemudian setelah mereka menerima informasi tersebut akan diolah, dan kemudian nanti atas informasi tersebut akan direspon oleh receivernya, oleh penerimanya menjadi feedbacknya atau umpan balik gitu ya. Nah, dalam rangka penyampaian informasi tersebut, message atau pesan tersebut, ada channel-channel yang digunakan ya, bisa channel secara langsung, dia bertatap muka secara langsung, atau melalui media perantara, misalkan melalui telepon, melalui WA, dan seterusnya ya. Dan ada juga noise ya, atau gangguan-gangguan, misalkan kalau lagi nelpon, tiba-tiba sinyalnya terganggu, dan seterusnya, itu termasuk noise atau gangguan-gangguan yang bisa memperhambat jalannya informasi ya, dari si pengirim ke penerima ya. Bentuk komunikasi ada beberapa ya, jadi komunikasi yang ada di perusahaan itu memiliki beberapa bentuk ya secara umum. Yang pertama ada bentuk vertikal. Vertikal ini baik dari atas ke bawah ya, top down istilahnya. Ini berupa perintah kerja ya, misalkan seorang atasan itu memerintahkan kepada bawahannya untuk melakukan suatu pekerjaan, itu termasuk bentuk komunikasi yang vertikal ya, dari atas ke bawah. Kemudian ketika seorang atasan juga memberikan motivasi-motivasi kepada para bawahannya, itu juga termasuk bentuk yang vertikal ya. Kemudian ada juga yang sebaliknya, dari bawah ke atas atau istilahnya bottom up.
Ini biasanya berupa pelaporan-pelaporan, jadi nanti setelah si bawahannya tersebut menerima perintah dari atasannya, kemudian dikerjakan, setelah selesai baru kemudian dilaporkan ke atasannya. Jadi berupa pelaporan-pelaporan atas perintah kerja diberikan. Kemudian ada juga bentuk komunikasi horizontal ya. Yang horizontal ini ya sesama ya. Jadi sesama level, kalau tadi kan antara atasan dengan bawahan, kalau sekarang ya sesama levelnya. Misalkan sesama atasan atau sesama bawahan itu bisa saling berkomunikasi ya. Komunikasi yang disampaikan berupa koordinasi ya, bagaimana mereka bekerja sama, kemudian bisa juga berdiskusi dan lain sebagainya ya. Jadi karena mereka berada pada level yang sama, komunikasi yang terjadi lebih ke arah koordinasi ya, bukan berupa perintah kerja, karena memang bukan atasan dan bawahan ya, tapi sesama levelnya gitu. Kemudian ada bentuk komunikasi diagonal ya. Kalau diagonal ini dia lintas divisi ya. Misalkan orang-orang yang ada di bagian keuangan gitu ya, baik mau dia atasan maupun bawahan begitu ya, dia nanti berkomunikasi dengan bagian yang lain, misalkan dengan bagian produksi gitu ya. Jadi berbeda divisinya ya. Nah ini untuk sama koordinasi juga. Misalkan bagian produksi tadi ada mesin yang rusak begitu ya, dan dikomunikasikan ke bagian keuangan agar dapat segera diperbaiki mesin tersebut menggunakan sejumlah dana yang ada. Kira-kira seperti itu ya. Oke, Hasbi, Pak. silakan Hasbi. Ya, baik, Pak. Langsung saja, Pak. Iya. Mengenai dengan yang masalah komunikasi, Pak. Nah, ini kan perusahaan itu kan akan berjalan, Pak, apabila kan komunikasinya lancar tuh, entah itu antara bawahan dan atasan atau sesamanya. Yang saya mau tanyakan, Pak, ketika terjadi miskomunikasi, baik itu antara bawahan dan atasan atau dengan sesamanya, itu bagaimana? Pak. Jelas tadi, Pak? Agak terputus. Miskomunikasi ya. Jadi bagaimana cara kita mengatasi miskomunikasi yang terjadi di perusahaan, Pak? Entah itu antara atasan dengan atasan dan atasan dengan bawahan gitu. Itu aja, Pak. Oke, baik. Oke, baik, terima kasih ya. Miskomunikasi itulah komunikasi yang tidak berjalan dengan lancar ya. Seperti kalau kita lihat yang model diagram tadi, itu ada namanya noise ya. Noise itulah pengganggu. Pengganggu inilah yang bisa menyebabkan terjadinya miskomunikasi tersebut ya. Pengganggu ini ada banyak sekali ya. Misalkan kalau komunikasi melalui media, tadi melalui HP ya, baik telepon ataupun WA, mungkin di sanalah sering terjadi mungkin gangguan sinyal dan seterusnya sehingga terjadi miskomunikasi, atau ada informasi yang disampaikan secara tidak sempurna. Tidak sempurna itu maksudnya adalah tidak lengkap, informasinya hanya separuh-separuh begitu ya. Misalkan ada informasi bahwa besok libur gitu ya. Nah, informasi ini kan hanya separuh ya, tidak lengkap, tapi kemudian sudah tersebar begitu cepatnya sehingga bawahan-bawahannya pada libur semua dan terjadi miskomunikasi, yang padahal sebenarnya informasi lengkapnya adalah besok libur bagi karyawan yang beragama tertentu karena memperingati hari raya tertentu, misalkan seperti itu ya. Jadi miskomunikasi salah satunya bisa terjadi karena penyampaian informasi yang tidak lengkap begitu ya, dan sudah tersebar ke sana kemari begitu ya. Nah, oleh sebab itu biasanya di sebuah perusahaan ketika mereka mau menyampaikan informasi tertentu yang sifatnya untuk semua orang, mereka akan menyampaikannya dalam dua bentuk ya. Pertama dalam bentuk lisan dan yang kedua dalam bentuk tulisan. Jadi apapun informasi yang mereka sampaikan secara lisan akan ada orang yang bagian mencatatnya ya, atau bagian notulensinya. Orang yang bagian notulensi ini akan mencatat semua apa yang dikatakan oleh atasan dan dituangkan dalam bentuk tulisan, kemudian nanti menjadi dokumen, dan kemudian dokumen inilah yang disebarluaskan kepada para bawahannya. Ya, jadi informasi yang disampaikan valid, lengkap, dan bisa menghindari adanya miskomunikasi tersebut ya. Dan kalaupun pada akhirnya nanti terjadi miskomunikasi, biasanya perusahaan akan melakukan konfirmasi ya. Konfirmasi, jadi kalau terjadi miskomunikasi nanti antar karyawan atau antar divisi, maka antar divisi tersebut akan dipanggil ke dalam sebuah rapat dan akan dimintai konfirmasinya apakah hal tersebut benar atau tidak,
dan akan disampaikan semua yang komunikasi apa, informasi yang sebenarnya seperti apa, informasi yang salah seperti apa. Ya, ini sering banget terjadi ya. Jadi biasanya perusahaan hampir setiap minggu atau setiap bulan minimal mereka akan mengadakan rapat. Ya, di rapat inilah kemudian disampaikan berbagai macam hal. Kalau ada miskomunikasi, ada dan lain sebagainya, itu semua dikonfirmasi pada rapat tersebut dan langsung diselesaikan sehingga miskomunikasinya tidak terus berjalan gitu. Oke, kira-kira seperti itu. Ada komentar? Ya, Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada yang lain silakan. Saya Pak. Oke, silakan Abdul Ivan Irawan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Mengancet suaranya. Suaranya agak macet-macetan. Dia macet suaranya. wabarakatuh. Nggak jelas. Berkaitan dengan negosiasi, Pak. Mungkin udah, Pak? Iya, silakan. Oke. Berkaitan Suaranya nggak jelas ya. berkaitan dengan negosiasi mungkin yang akan terjadi itu dua kemungkinan, Pak. Yang pertama terjadi kesepakatan tidak. Nggak jelas. Jelas, Pak? Suaranya putus-putus. Tidak jelas. Iya. Oh, sinyal, Pak. Oke, kalau di negosiasi nanti ada dua kemungkinan begitu ya. Yang satu terjadi kesepakatan, atau yang kedua tidak terjadi kesepakatan begitu ya. Iya, Oke. iya, Pak. Terus apakah negosiasi itu akan selalu berhasil ataukah tidak, Pak? Dan ketika negosiasi itu berhasil, apakah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika bernegosiasi? Mungkin itu saja, Pak. Oke, baik ya. Jadi dalam proses negosiasi memang akan selalu ada dua kemungkinan ya. Pertama berhasil, yang kedua gagal, gitu ya. Namanya negosiasi ini kan kita meminta keringanan ya, meminta dukungan misalkan ya, atau lebih ke arah meminta keringanan ya. Nah, kalau memang proses negosiasinya nanti tidak berjalan dengan lancar ya, maka perusahaan tidak akan mendapatkan keringanan tersebut ya. Misalkan ketika mereka bernegosiasi dengan supplier ya, supaya kira-kira nanti pembayarannya bisa 1 bulan sekali deh gitu ya, karena kita barang-barang yang ada ini masih kita produksi dan masih kita jual-jualin dulu ya. Jadi tunggu laku dulu barang-barangnya, ada uang baru kita bisa bayar suppliernya tersebut ya. Nah, proses ini tentu bisa berhasil dan bisa tidak berhasil ya. Yang pertama kalau berhasil ya syukur gitu ya, karena mungkin si tim negosiatornya ini benar-benar pandai membaca situasi ya, mereka mungkin bisa menawarkan hal-hal tertentu itu misalnya seperti ini ya. Jadi ketika mereka bernegosiasi dengan supplier, mereka akan menawarkan sesuatu yang sekiranya bisa menarik hati si pihak-pihak yang dinegosiasikan. Misalkan gini ya, mereka kan tadi beli barang ya di supplier, kemudian mereka meminta untuk pembayarannya 1 bulan sekali. Jadi nanti mereka bernegosiasi, bagaimana Pak kalau nanti untuk kedepannya selama 1 tahun ke depan kami akan selalu mengambil barang di Bapak, gitu, di supplier Bapak, gitu ya. Kami tidak akan mengambil barang di supplier lain lagi, tapi hanya memakai supplier tunggal, yaitu Bapak, gitu misalkan ya. Jadi atas hal tersebut, bagaimana kalau pembayarannya kita tunda setiap 1 bulan sekali. Nah, itu si pihak supplier pasti akan berpikir ya, oh ini ada peluang ya di sini, artinya selama 1 tahun ke depan saya sudah mendapatkan konsumen tetap, yaitu si perusahaan kita ini ya. Walaupun nanti pembayarannya 1 bulan sekali, tidak apa-apa deh, yang penting saya sudah bisa mendapatkan satu konsumen yang tetap, yang artinya
setiap bulan saya pasti akan mendapatkan pendapatan. Nah, informasi-informasi yang seperti ini atau negosiasi yang seperti ini kemungkinan besar akan berhasil ya, karena masing-masing pihak akan mendapatkan keuntungan. Jadi win-win solution namanya ya. Masing-masing pihak mendapatkan keuntungan, simbiosis mutualisme. Nah, negosiasi yang gagal biasanya negosiasi yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Misalkan perusahaan meminta meminta penundaan pembayaran tanpa menawarkan sesuatu gitu kan. Nanti si suppliernya akan berpikir, ngapain nih, saya tidak mendapat apa-apa malah pembayarannya ditunda gitu. Nah, kemungkinan besar itu negosiasinya akan ditolak ya, karena dia tidak menawarkan sesuatu gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa negosiasi yang baik, negosiasi yang memiliki kemungkinan berhasil cukup tinggi adalah negosiasi yang menawarkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Seperti itu ya. Ada komentar, silakan. Nah ini Pak, Hmm. berkaitan dengan negosiasi juga, kemarin kan pernah terjadi percekcokan terkait pembebasan lahan sirkuit Mandalika Pak. Nah, itu bagaimana pemecahan masalahnya seperti apa Pak? Oke. Apakah apa titiknya gitu? Oke, ya memang pembebasan lahan itu salah satu kasus yang cukup sulit ya. Tidak hanya di Mandalika, di Jakarta itu Pak, malah hampir setiap hari mereka berurusan dengan pembebasan lahan ya, untuk pembangunan sungai-sungai, pelebaran sungai itu terkait pembebasan lahan, untuk pembangunan proyek-proyek tertentu terkait pembebasan lahan dan seterusnya. Termasuk dulu pada saat pertama kali pendirian Bandara Internasional BIL ya, yang namanya Zainuddin Abdul Majid itu ya, ZAM sekarang namanya ya, itu memang awalnya dulu juga ini ya, sempat terjadi cekcok dan perdebatan, jadi banyak orang yang tidak mau menjual tanahnya begitu ya. Nah, salah satu alasannya adalah karena harga yang tidak sesuai. Jadi salah satu atau mungkin masalah yang paling utama dalam pembebasan lahan itu adalah terkait dengan harga tanahnya, gitu ya. Rata-rata si pemilik tanah itu mereka tidak mau dibayar dengan harga tanah tertentu ya. Apalagi kemudian banyak calo-calo di sana ya. Nah, calo-calo inilah yang kemudian memperhambat jalannya negosiasi pembebasan lahan tersebut ya, karena mereka cenderung ingin menaikkan harga. Si calo-calo ini ya, mereka ingin menaikkan harga karena mereka ingin mendapatkan keuntungan tertentu gitu ya. Jadi pemerintah biasanya salah satu solusinya pemerintah adalah biasanya mereka akan coba melakukan pendekatan langsung kepada pemilik tanahnya melalui aparatur desa yang ada di sana. Jadi mereka kerahkan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sana untuk kemudian bisa bernegosiasi dengan orang-orang yang ada di sana sehingga lebih mudah proses pembebasan lahannya ya. Kenapa mereka atau pemerintah banyak menggunakan tokoh-tokoh masyarakat di sana ya? Karena tokoh-tokoh masyarakat itu biasanya lebih didengarkan oleh masyarakatnya. Jadi kalau tokoh masyarakatnya sudah bilang jual sudah tanahnya itu dengan harga segini, maka besar kemungkinan si rakyatnya itu, masyarakatnya itu akan menjualnya. Gitu ya, besar kemungkinan ya, tapi 1-2 kasus ya pasti ada saja yang masih sulit ya, tapi secara umum kira-kira seperti itu. Jadi mereka menggunakan orang-orang yang memiliki power atau memiliki jabatan tertentu, memiliki ketokohan tertentu untuk bisa bernegosiasi. Gitu ya, misalkan tokoh agamanya lah ya, pimpinan agama yang ada di sana, kiainya gitu ya, tuan gurunya, yang ketika tuan gurunya datang langsung ke rumah masyarakatnya dan bernegosiasi langsung untuk pembebasan lahan, kan pasti segan ya masyarakatnya dan cenderung akan lebih mudah nantinya. Kira-kira seperti itu ya. Oke Pak. Oke, baik. Ada pertanyaan lain? Silakan. Saya Pak. Saya Pak. Saya. Siapa? Saya Pak, Hairul Ramdhani. Wiwi Astami. Oke, Hairul Ramdhani silakan. Nanti setelah itu Wiwi Astami ya. Baik Pak, jadi begini, mungkin sebelum saya bertanya, boleh saya menanggapi dari saudara Ivan tadi mengenai pembebasan tanah tadi? Ya, silakan.
Jadi yang setahu saya nih Pak, kalau di tempat saya tinggal yang di Sumbawa itu, di sana kan ada pembangunan pabrik jagung dan pembangunan pabrik untuk padi. Jadi hasil-hasil panennya itu di sana itu lumayan besar, luas tanah yang diambil oleh PT-PT yang membangun pabrik-pabrik tersebut. Nah, dalam artian di sana memang terjadi cekcok. Akan tetapi ketika pemerintah desa turun langsung menghadapi masyarakat tersebut, di sana pemerintah desa, kalau saya kurang lebihnya pemerintah desa mengambil cara dengan cara mencari lahan baru buat mereka, yang dimana ketika mereka dibayar lahannya itu akan dialihfungsikan lagi ke, maksudnya dialihkan ke lahan yang lainnya. Dalam artian di sana ada yang memiliki lahan tempat pembangunan pabrik tersebut, dia itu memiliki keuntungan. Nah, sama-sama memiliki keuntungan, dan di sana juga tempat pembangunan pabrik tersebut, orang-orang di sekitaran sana itu akan dijadikan pegawai yang ada di pabrik itu sendiri. Nah, jadi menurut saya nih Pak, menurut saya pribadi itu sangat baik untuk masyarakat yang ada di sekitaran itu sendiri. Dalam artian ketika pemerintah ataupun PT-PT dalam artian dia membangun proyek atau apapun itu, di sana dia melibatkan masyarakat sekitar dan pemerintah desa yang ada, tidak apa istilahnya, tidak menguntungkan diri sendiri. Nah, terus yang menjadi pertanyaan saya Pak, nah, jadi seketika Mohon pemerintah maaf, Saudara Dani, kecil suaranya. seketika pemerintah mengambil keputusan bahwasannya saya ingin membangun suatu proyek atau suatu bangunan di lokasi ini, akan tetapi di sana lahannya itu sangat kecil dan perumahan-perumahan itu sangat sempit, misalnya di daerah perkotaan atau lain sebagainya. Oke lah, pemerintah mengambil alih fungsi buat membuatkan mereka rumah di lahan-lahan yang lainnya. Akan tetapi orang-orang tersebut tidak tidak menerima hal-hal tersebut karena mereka memiliki hak sebagai manusia itu sendiri. Kira-kira gimana solusi dan jalan keluarnya ketika pemerintah ataupun orang-orang yang ingin membangun sesuatu yang mewah dan sesuatu yang tidak menguntungkan untuk masyarakat sekitar itu, Pak? Oke, baik ya. Jadi ya ternyata benar memangnya kalau memang negosiasi tersebut masing-masing pihak diuntungkan, yang kemungkinan besar akan berjalan. Ya, misalkan tadi pembebasan lahan untuk pembangunan pabrik tertentu, di mana nanti di pabrik tertentu tersebut dipekerjakan orang-orang yang ada di sekitar sana. Jadi masyarakat ketika menjual tanahnya, selain mereka mendapatkan keuntungan harga tanahnya, mereka juga mendapat keuntungan akan dipekerjakan di pabrik tersebut. Nah, kalau memang saling menguntungkan seperti itu, memang cenderung akan berhasil. Tapi bagaimana kemudian kalau hanya salah satu pihak saja yang diuntungkan, begitu ya? Nah, dalam kondisi seperti itu memang negosiasinya biasanya akan alot dan sulit banget ya, lama banget ya. Karena hanya salah satu pihak saja yang diuntungkan, begitu ya. Jadi misalkan dia bangun pabrik tadi dan dia tidak menawarkan bahwa nanti setelah pabrik ini berdiri, karyawan-karyawannya akan kita rekrut dari orang-orang sekitar. Itu tidak dilakukan misalkan begitu ya, jadi masyarakat akan cenderung menolak biasanya, dan masyarakat karena mereka tidak mendapatkan keuntungan lain dari sana, ya mereka cenderung akan menaikkan harga. Harapannya adalah dengan harga yang tinggi tadi bisa menutupi keuntungan yang hilang tadi itu, gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu ya kemungkinan besar sih akan sulit negosiasinya ya, kecuali memang nanti harganya bisa dinaikkan ya. Jadi memang harga tanah kan setiap tahun pasti akan dihitung ulang ya. Ketika dia sudah terlalu alot negosiasinya dan sudah berganti tahun dan nanti harganya mungkin sudah naik, kemungkinan baru bisa ya. Oleh sebab itu rata-rata pembebasan lahan kalau terlalu alot banget, nanti sudah lama-kelamaan ketika harga tanahnya sudah naik dan sudah sesuai dengan pembayarannya baru bisa dilakukan ya. Kira-kira itu saja sih pendapat dari Bapak ya. Jadi memang kalau saling menguntungkan ya pasti mudah, tapi kalau hanya salah satu pihak saja yang diuntungkan ya sulit ya. Seperti itu ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak.
sama-sama. Ada pendapat dari yang lain juga silakan boleh ya. Wiwi Wiwi Astami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi Pak suaranya putus-putus jadi agak kurang jelas. Oh ya. Terkait dengan negosiasi. Nah, dalam proses negosiasi itu tentu biasanya terjadi pihak-pihak yang berselisih seringkali. Nah, kemudian yang saya tanyakan tentu ada istilahnya itu tips Pak atau strategi itu dalam negosiasi itu seperti apa agar dapat memperoleh hasil negosiasi yang diinginkan. Apakah dalam suatu negosiasi itu berbeda-beda strateginya atau sama saja gitu. Kemudian yang kedua itu terkait dengan komunikasi. Nah, komunikasi ini kan biasanya tergantung dari manusianya biasanya Pak. Bagaimana mendeskripsikannya, apakah komunikasinya baik dari mereka biasanya selalu memandang baik dan ada juga yang memandang buruk. Nah, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam komunikasi ini Pak? Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Jadi kalau pengalaman Bapak tentang negosiasi tersebut ya, itu salah satu strateginya adalah yang pertama adalah niat baik. Ya. Dulu Bapak pernah ikut bernegosiasi untuk ketika Bapak bekerja meminta keringanan pembayaran pajak dulu ya. Jadi Bapak masuk ke dalam salah satu tim negosiator. Bapak berangkat dari perusahaan kemudian pergi ke kantor perpajakan ya. Jadi perusahaan tempat Bapak bekerja dulu itu ada sejumlah tagihan pajak begitu ya yang belum dibayar dan itu jumlahnya cukup besar banget. Nah itu sudah sempat ditagih dulu oleh kantor pajak, tetapi kemudian karena jumlahnya terlalu besar, tentu tidak bisa kita langsung bayar semuanya. Jadi kita negosiasikanlah kemudian pada waktu itu ya. Nah ketika kita negosiasikan, yang pertama dilihat oleh kantor pajak itu adalah ini perusahaan ada niat baik atau enggak. Jadi strategi yang pertama adalah kita harus punya niat baik. Niat baik itu kalau itu memang tagihan pembayaran pajak, ya kita mau membayar pajak tersebut, gitu ya. Jadi ketika kita datang ke sana, yang pertama kita katakan adalah, baik Pak, kami akan bayar pajaknya. Gitu. Jadi strategi yang pertama adalah mereka mendapatkan kepastian bahwa pajak tersebut akan dibayarkan. Nah, baru kemudian kita negosiasikan. Jadi pajaknya akan kita bayarkan Pak, pasti akan kita bayarkan dan kita akan berusaha untuk membayarnya, namun kami minta supaya bisa dicicil gitu ya, karena jumlahnya yang begitu besar, kami minta dicicil setiap bulan sejumlah ini sampai nanti bulan keberapa ini sudah lunas begitu Pak. Kemudian kami negosiasi lagi kira-kira setiap bulan itu berapa kita harus setor berdasarkan kemampuan perusahaan kita. Kemudian selama beberapa bulan baru nanti dia bisa lunas dan akhirnya ditemukanlah kata sepakat dan akhirnya bisa ya kita mendapatkan negosiasi tersebut. Dan setelah itu kantor pajak tidak menagih lagi dan tidak datang ke kantor lagi, tapi kemudian kita yang setiap bulan aktif mencicil pembayaran pajak tersebut. Gitu. Nah dari kasus itu kita bisa belajar bahwa salah satu strateginya adalah ketika kita mau datang negosiasi, si tempat kita bernegosiasi itu mereka harus mendapatkan kepastian. Kalau kita mau negosiasi ke supplier umpama ya tentang pembayaran 1 bulan ke depan deh, itu yang pertama kali kita sampaikan kepada suppliernya adalah bahwa kita akan bayar itu tagihan-tagihan tersebut. Ya, dan akan kita bayar, pasti kita akan bayar, hanya saja kita butuh waktu untuk mengumpulkan uang. Ya, kita butuh waktu untuk menjual barang sehingga kita dapat uang dan akan kita bayar 1 bulan kemudian. Pada tanggal ini, jam sekian, nanti kita akan transfer dan seterusnya. Jadi kalau mereka sudah mendapatkan kepastian, mereka sudah melihat adanya niat baik daripada kita, cenderung mereka nanti akan lebih mudah menerima negosiasi dari kita. Kira-kira seperti itu ya secara umum cara bernegosiasinya. Tapi kalau tidak ada kepastian, tidak ada niat baik, begitu ya mau negosiasi ini, Bapak rasa akan sulit ya, karena si supplier yang tadi bisa melihat ya ini orang
minta pembayarannya ditunda terus, tapi kok nggak ada menunjukkan niat baik nih, jangan-jangan nggak mau bayar nanti ini gitu kan, akhirnya tidak berhasil kemudian negosiasi ini. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian komunikasi, tadi komunikasi apa saja yang perlu diperhatikan gitu ya. Ada cukup banyak yang perlu diperhatikan ya terhadap negosiasi. Yang pertama, nah kalau kita lihat model tadi antara pengirim dan penerimanya. Antara pengirim dan penerimanya ini kadar keilmuannya minimal harus sama. Maksudnya minimal harus sama adalah kalau si atasan ini berkomunikasi dengan bawahan misalkan, sedangkan bawahan ini ilmu pengetahuannya kurang tentang berbagai macam bahasa atau istilah-istilah asing di dalam perusahaan tersebut, ketika nanti dikomunikasikan oleh atasannya ya dia nggak akan terlalu paham gitu ya, karena penggunaan istilah-istilah asing, penggunaan istilah-istilah tertentu dalam dunia bisnis, misalkan dalam dunia akuntansi ada istilah-istilah akuntansi debit kredit yang tidak dipahami, ya ini bisa menjadi masalah. Jadi salah satu aspek penting dalam komunikasi adalah menyampaikan informasi yang mudah dipahami, jadi menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Begitu, salah satu aspek terpentingnya adalah itu ya. Kemudian yang kedua, apalagi ya kira-kira, membangun hubungan ya, membangun hubungan yang baik. Jadi seorang atasan dengan bawahan biasanya akan sulit berkomunikasi kalau tidak ada hubungan baik di antara mereka, yang masih ada jarak gitu ya antara atasan dengan bawahan. Bagaimana seorang direktur umpama berkomunikasi dengan seorang office boy gitu yang level paling bawah mungkin ya. Nah itu kalau masih ada gap atau jarak kekuasaan di antara itu, biasanya komunikasinya agak kurang lancar ya, karena mungkin si office boy tadi segan gitu ya terhadap pimpinannya dan tidak berani menyampaikan sesuatu, mungkin itu jadi komunikasinya nggak dua arah gitu ya. Jadi salah satu aspek yang penting juga adalah bagaimana membangun hubungan terlebih dahulu antar sesama orang yang mau berkomunikasi, baru kemudian menyampaikan informasi yang apa kita inginkan gitu ya. Oke, seperti itu. Ini sudah jam 9.45 ya, Bapak absensi terlebih dahulu ya. Ini dari kelas. Oke, kita absen dahulu ya. Aditya Chandra Sulaiman. Hadir, Pak. Oke, baik. Hadir. Muhammad Faisal. Nah, masuk ya. Nur Saryana. Ada? Wiwi Astami. Hadir. Ada ya, berusaha. Liana. Hadir, Pak. Liana. Tani. Hadir, Pak. Hadir. Ya, izin Wahidin dia rusak HP-nya, Pak. Oh, rusak HP-nya ya. Oke, bisa nebeng di teman ya. Sari. Hadir, Pak. Oke, hadir. Pak, maaf, Nur Irawati. Hadir, Pak. Hadir, keluar masuk dari tadi, Pak. Jaringan lelet. Oke. Juga hadir ya. Hadir, Pak. Oke, baik. Selanjutnya Marlina Apriana. Kristiani. Hadir, Pak. Hadir. Iya, Nurfa. Pak. Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Baik. Adam Zikrullah. Hadir, Pak. Hadir. Rizky Dwi Puspita. HP-nya dia rusak. Oh, izin. Oke. Izin, dia masih pergi maulid ke rumahnya Hasbi kemarin. Ruwatul Usko. Hadir, Pak. Hadir. Ada, Pak. Oke, baik. Rahmat Hidayat. Rahmat Hidayat. Rahmat Hidayat. Tidak ada. Dwi Nur Atika. Dwi Nur Atika. Hadir, Pak. Hadir. Terima kasih atas undangan maulid. Nurul Mu'ana. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Hadir, Andi Pak. Wahyudi. Ada tadi ya. Pak. Oke. Baik. Hadir. Oke. Baik, Yunianingsih. Darmalasara Agustina. Tina. Oke, adanya. Muhammad Loksa Nurul Watoni. Muhammad Loksa Nurul Watona. Ya, Tunasana ada ya. Ya, Pak. Oke. Indah Suswati. Hadir, Pak. Lalu Muhammad Saukat Rudi Gempar. Hadir. Selamat melaksanakan Pak.
Muhammad Loksah Dani Lestari. Hadir. Subuhus Salam. Hadir, Pak. Hadir. Firmansyah. Nggak ada ya, ini nggak. Pratama. Juga nggak. Ada yang belum disebut namanya yang kelas A adalah Muhammad Faisal. Rahmat Hidayat hadir. Hadir, Oke, Pak. Rahmat Hidayat ini. Bapak, Siapa? Yuliana Listiani. Iya, sudah hadir ya. Oke, baik. Yang tidak hadir kelas A adalah Wahidin, izin tadi ya. Rizky Dwi Puspita, Dwi Nur Atika. Oke, ada yang belum dipanggil namanya yang kelas A? sudah Pak. Oke, sudah ya. Sekarang kita ke ya, Muhammad Dik ya, ini nggak pernah masuk ya. Faizul Ikram juga sama ya. Nggak pernah. Hadir, Pak. Nur Sade. Oke, hadir. Hadir, Pak. Hadir. Oke, baik. Muhammad Aji Ian Hasari. Ya, hadir. Arge. Ya, hadir. Sinta Arsi Julianta Arsi Julianti. Hadir, Pak. Kita Lestari. Hadir, Pak. Prawira Bentara. Oke, sama ngebet. Prawira Bentara. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Ya. Hamdun Ahmad. Hamdan Ahmad hadir, Pak. Oke, Hamdun Ahmad hadir. Kandi Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Pak. hadir. Ih, Hadir, Pak. oke, yang lain mohon Bapak Mut dulu ya. Oke. Mau Lydia tadi hadir ya? Ya, Pak. Oke, kemudian Hadir, Nur Pak. ya? Dia hadir. Indah Aulia Dia Anjani. izin, Pak. Dia sakit, dia habis jatuh dari. Oke, Pak. Novia Ardani. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Vita Rahmasari. Vita Rahmasari. Ada? Neneng Hadir, Kadarsi. Pak. Oh, Kita Rahma hadir, Pak. oke, baik. Neneng Kadarsi ada? Neneng Kadarsi. Iya, Hirobdi Malik Maulana. ada dia, Pak. Hadir. Saufirianda Hadir, Fauzi. Pak. Hadir. Hadir. Hadir, Pak. Arti Putri Ayu. Ya, Pak. Arti Putri Ayu. Putri dia keluar masuk katanya. Dia error Sinyalnya isinya. Dwi Ratika hadir, Bapak. Arti Putri Ayu hadir, Pak. Dwi Nur Atika kelas A ya. MDA. Baik, selanjutnya Rosmina Atswari. Hadir. Nurul Istiqomah. Baik, ada yang belum disebut namanya yang kelas Muhammad Diki Wahyudi. Ara. Indah Aulia Anjani. Oke, ada yang belum disebut namanya kelas B. Oke, baik. Sekarang Bapak akan melanjutkan pembahasannya ya. Oke, baik ya, itu tanya hoax ya atau berita bohong ya yang tersebar melalui proses komunikasi tersebut ya. Nah, ciri-ciri hoax atau berita bohong ini atau kabar pertama dia tersebar dari mulut ke mulut ya, jadi tersebarnya antar individu ke individu begitu ya. Yang kedua bergeraknya sangat cepat ya, jadi dalam waktu singkat saja sudah cepat banget tersebarnya. Yang ada itu tidak lengkap ya, tidak jelas, sepotong-sepotong gitu informasinya ya. Terus juga tidak jelas sumbernya ini dari mana gitu ya, yang menyampaikan siapa gitu ya. Ini salah satu ciri-ciri hoax ya atau berita bohong tersebut ya. Jadi kalau kalian lihat nanti ada di Instagram, di Facebook, apa di WA, informasi-informasi yang tidak lengkap gitu ya, hanya separuh-separuh dan nggak jelas itu sumbernya dari mana gitu ya. Kemudian dia tersebarnya cepat banget ya dari antar individu ke individu yang lain, dari status WA-nya orang ke kita bohong ya, besar kemungkinan ya kalau memang informasinya tidak jelas sih dari mana begitu ya. Dan tidak atau belum ada konfirmasi dari yang bersangkutan. Nah, belum ada konfirmasi langsung dari yang bersangkutan begitu ya, kecuali nanti misalkan kayak kemarin ya tentang apa ya, mungkin di UI Mataram itu ya, tentang Bapak lupa waktu itu tentang apa ya, intinya seperti itu ya, maka informasi tersebut belum dapat dikatakan benar sepenuhnya gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ya, jadi komunikasi yang dilakukan melalui nonverbal ya, atau melalui media tertulis, melalui sebuah dokumen gitu ya.
Nah, dokumen ini memang bisa menyatakan legalitas atau keabsahan perusahaan, jadi ada hitam di atas putihnya begitu ya. Jadi segala informasi, misalkan informasi dari kampus pasti ada dokumen resminya, ada kop suratnya, ada tanda tangan siapa yang bersangkutan di sana ya, tanda tangan rektor kah, tanda tangan dekan dan seterusnya. Jadi ada proses itu bisa menyatakan keabsahan suatu informasi gitu ya. Nah, dokumen tersebut juga bisa digunakan untuk mengatasi kesalahpahaman atau klarifikasi atas berita bohong. Jadi biasanya kalau terjadi hoax tersebar di mana-mana, nanti pihak kampus akan gitu ya surat pernyataan dan kemudian disebarluaskan kepada mahasiswa untuk mengatasi kesalahpahaman yang ada. Ya, kalau di sebuah perusahaan juga kurang lebih sama ya. Sebuah perusahaan ketika suratnya ada nomor suratnya dan ada yang bertanda tangan khusus di sana ya. Nah, informasi secara tertulis yang dikeluarkan resmi oleh perusahaan ini tentu dapat lebih dipercaya yang belum ada dokumen penyertanya ya. Oke, presentasi ya. Presentasi dimaksud di sini bukan presentasinya, tapi presentasi di sini dimaksud adalah presentasi ini ya dalam lingkup perusahaan ya. Jadi bagaimana di dalam lingkup perusahaan mereka menyampaikan gagasan atau ide dalam sebuah rapat atau pertemuan dengan mempresentasikannya. Gitu ya. Presentasi di kelas pada saat kuliah, nanti pada saat kalian bekerja di perusahaan atau di instansi tertentu, itu juga bakalan ada presentasi atau 1 bulan sekali nanti akan ada rapat, ya, rapat koordinasi. Kalau Anda di bagian keuangan nanti ada rapat keuangan, nah disitulah masing-masing pihak nanti, umpama Anda memegang jabatan tertentu, Anda akan presentasi, gitu ya. Oke, nah rapat di sebuah perusahaan harus memperhatikan beberapa hal, diantaranya adalah bahwa yang menyampaikan itu memang ada mau menyampaikan materi keuangan, ya memang disampaikan oleh bagian keuangan. Materi tentang perpajakan yang disampaikan oleh bagian perpajakan. Jadi kita hanya menyampaikan berkaitan dengan bidang pekerjaan kita. Kemudian bisa dipersiapkan bahan-bahannya seperti apa, peralatan-peralatannya. Kemudian pertama-tama nanti mengucapkan salam, begitu perkenalkan diri kita, kita siapa, kita ada di bagian apa, kita akan menjelaskan apa, dan kemudian nanti memperkenalkan para petinggi atau pejabat yang ada di sana juga ada. Setelah itu berdiri tidak menghalangi pandangan hadirin-hadirin yang ada begitu ya, tidak menghalangi, jadi posisinya memang di tempat yang baik begitu ya. Pakaian yang sopan, dan terakhir nanti file materi pada saat presentasi di kantor itu di-sharing dalam bentuk email segala macam, makanya rata-rata penyalahgunaannya. Walaupun memang ada juga beberapa aplikasi yang bisa merubah, bisa meminimalisir bahwa dokumen tersebut pada nantinya tidak disalahgunakan, gitu ya. Oke, termasuk ketika perusahaan, jadi ketika telepon berdering nanti, kalau di perusahaan biasanya tetap ada ya telepon kantor ya kalau di sebuah perusahaannya. Di mana telepon kantor itu nanti akan ditempatkan di tempat-tempat tertentu. Kalau memang Anda dekat dengan telepon tersebut, meninggalkan pesan, umpama ada HP kantor gitu ya, segera dibalas pesan-pesannya. Ya. Kemudian kalau itu telepon diterima dengan nada yang ramah begitu ya. Selamat siang, dengan PT ini ada yang bisa dibantu begitu ya, apa begitu ya. Dan kemudian bertanya tentang identitas penelponnya seperti apa, dan apapun yang nanti disampaikan oleh penelponnya kita akan setiap apa yang diinginkannya. Biasanya ini kalau bagian customer service atau bagian yang pelayanan konsumen itu sering banget menerima telepon dari konsumen, ya. Di mana konsumen ini kan merupakan dilatih supaya bisa berkomunikasi dengan baik melalui telepon gitu ya, karena wajahnya perusahaan itu orang yang menerima telepon di kantor tersebut ramah, baik, itu bisa menggambarkan bahwa kondisi yang ada di perusahaan tersebut sebagian besarnya adalah baik, seperti itu. Kemudian jangan lupa juga ya menghubungi kantor tertentu, apakah barangnya ready, apakah barangnya akan siap dikirim, itu segera dikabarkan secepatnya kepada yang menelpon tadi ya. Ada yang ingin disampaikan oleh teman-teman mahasiswa? Saya Pak. Silakan, siapa? Oke, silakan Bibi. Terkait tentang presentasi Pak, tentu sesuai ahli-ahlinya dalam melaporkan atau mempresentasikan. Nah Pak, apakah bisa saling membantu jika tanggung jawabnya dari ahli-ahli ini tidak sesuai dengan hasil yang diinginkan, begitu Pak? Oke, baik. Apakah bisa saling membantu begitu ya? Sangat bisa ya. Biasanya ketika proses presentasi itu kan yang memegang jabatan tertentu, katakan direktur begitu ya, itu direkturnya mungkin ada kegiatan lain di luar kantor, maka nanti bisa ditunjuk salah satunya, entah manajernya kah, bagian penjualan, manajer penjualan atau supervisor penjualan, itu bisa ditunjuk untuk mewakili menyampaikan materi pada saat presentasi tersebutnya, tetapi tetap
apa yang disampaikan tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaan orang yang ditunjuk tersebut ya. Kalau memang itu direktur penjualan tadi ya mereka akan menunjuk orang-orang yang ada dalam satu divisinya. Ya, entah manajernya, entah supervisornya ataupun staf ahli tertentu. Seperti itu ya. Jadi bisa saling membantu selama masih dalam satu bidang keilmuan, ya masih dalam satu divisi yang sama. Gitu ya. Khawatirnya kalau berbeda divisi nanti nggak paham gitu ya ketika bagian penjualan kemudian ditanya tentang produksi mesin gitu, umpama seperti itu ya. Mungkin dia tidak terlalu paham ya. Atau bagian keuangan ditanya tentang bagian SDM ya, mungkin tidak terlalu paham gitu ya, karena masing-masing memiliki bidang-bidangnya sendiri-sendiri. Seperti itu ya. Ada yang lain silakan. Hasbi Pak. Silakan Hasbi. Ya Pak, mau bertanya tentang tadi yang tahap presentasi itu Pak. Yang saya mau tanyakan itu Kak, dalam presentasi itu kan Pak juga yang berperan aktif dalam ketika presentasi itu adalah sekretarisnya ya kan Pak, yang harus mengetik dengan cepat gitu apa yang telah disampaikan. Nah, yang saya mau tanyakan Pak, tekniknya kita itu biar dapat menulis dengan cepat atau cara-cara sekretarisnya itu dapat merangkum semua yang disampaikan oleh pemateri. Seperti yang kita ketahui kan bahwa materi itu nggak dia nyampaikan dengan lambat, Pak. Berarti kan ada kiat-kiat atau caranya sekretaris itu biar cepat dia itu mencatat hasil yang telah disampaikan tersebut. Itu aja, Pak. Oke, ya benar ya. Jadi sekretaris atau bagian notulensi itu yang akan mencatat semua isi yang ada di dalam rapat tersebut ya. Dan bagaimana mereka bisa mencatatnya? Mereka bisa mencatat secara manual ya, menggunakan pulpen atau kertas, atau mereka langsung mengetik ya. Rata-rata bagian notulensi itu bisa mengetik dengan cepat ya. Mereka bisa mengetik dengan 10 jari ya. Mengetik dengan 10 jari itu nggak perlu melihat ke arah keyboard ya. Jadi cukup tangannya sudah nyentuh keyboard saja itu sudah bisa ngetik dengan cepat banget ya. Kemudian yang selanjutnya adalah sebelum presentasi dimulai, sebelum rapat dimulai, si notulensi ini biasanya sudah mempunyai bahan ya. Entah bahan itu nanti dia minta dikirimkan oleh orang-orang yang mau presentasi, ya, jadi apa-apa yang mereka presentasikan itu sudah dibaca terlebih dahulu oleh bagian notulensinya, jadi bagian notulensinya nanti sudah bisa mengira-ngira, kira-kira nanti isi presentasinya seperti apa, sudah bisa menebak-nebak, kira-kira arahnya kemana sih nanti isi atau perdebatan rapat yang ada di sana itu, sehingga lebih mudah mereka mencatatnya nanti si bagian notulensi tersebutnya. Jadi bagian notulensi ini tidak buta sama sekali tentang apa yang dipresentasikan oleh seseorang pada saat rapat, tapi mereka sudah pelajari sebelumnya. Minimal mereka sudah tahu gambaran secara umumnya seperti apa, kemudian nanti mereka akan lebih mudah untuk mencatatnya. Ya, atau cara yang terakhir yaitu direkam ya. Tidak banyak ya, cukup banyak juga notulensi yang merekam ya, merekam pembicaraan pada rapat-rapat tertentu, kemudian nanti rekamannya diputar ulang seperti itu. Seperti itu ya. Ada komentar silakan. Terima kasih Pak. Oke. Ada yang lain silakan. Oke, jika tidak ada Bapak lanjutkan ya. Perusahaan melakukan penelitian apa Pak? Penelitian tentang produk saya ini sudah diminati oleh HP begitu ya. Nanti diteliti kira-kira apa warna HP apa sih yang paling banyak disukai oleh konsumen, apa gold atau warna apa dan lain sebagainya. Kemudian fitur-fitur apa sih yang paling dibutuhkan kalau berkaitan dengan HP, atau kalau itu baju nanti seperti apa sih yang di tahun depan bakalan laris untuk dijual dan seterusnya. Jadi perusahaan punya bagian khusus ya yang menangani penelitian ini ya. Biasanya disebut dengan bagian Indonesianya bagian litbang ya, penelitian dan pengembangan. Jadi nanti mereka meneliti berbagai macam hal, meneliti produk, meneliti konsumen, dan melakukan yang namanya penelitian. Nah, di dalam melakukan penelitian tersebut ada banyak caranya, seperti mereka acak konsumennya kemudian kan atau tidak, apakah ada masalah. Bapak dulu pernah sekali ya jadi responden, ada rai tentang satu produk, itu ditanya-tanya berbagai macam hal, apa masukan-masukannya, apa kekurangan dan seterusnya. Nah, kemudian terakhir nanti kita pernah dapat dipilih menjadi seorang responden dari salah satu perusahaan. Gitu ya. Jadi memang karena dipilih acak gitu ya oleh si perusahaannya, dipilih acak beberapa konsumen, nanti kemudian diwawancara
harus juga menjaga etika, ya, di mana perusahaan tidak mengganggu atau merugikan respondennya. Ya, mereka tidak mewawancara pada waktu sibuk, ya, mereka tidak mewawancarainya lagi bekerja, jadi mereka mewawancarainya pada waktu-waktu senggang, gitu. Sukarela. Ya, jadi proses pengambilan datanya tersebut ya ditanya mau diwawancara atau tidak, gitu ya. Kalau mau silakan atas dasar keterpaksaan. Kemudian menjaga kerahasiaan respondennya. Jadi tadi itu dijaga kerahasiaannya, jadi tidak dibocorkan kemana-mana. Begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak boleh mengarahkan jawaban, ya. Jadi nanti mereka kan gitu ya, itu nggak boleh diarah-arahkan menjadi jawabannya oh ya memuaskan, nggak boleh ya. Jadi harus netral si perusahaan yang ketika bertanya. Kalau emang produknya tidak memuaskan, ya sudah lanjut lagi sehingga bisa jadi bahan masukan untuk perusahaan tersebut. Kemudian tidak bertanya di luar kemampuan atau bidang keahlian, gitu ya. Si pewawancaranya nanti tidak istilah-istilah asing dan segala macamnya tidak ditanyakan, tapi pertanyaan-pertanyaan simpel saja biasanya ditanyakan ke konsumennya, ya. Kemudian juga ketika si perusahaannya bertanya, apakah produk kami mahal, gitu. Kemudian konsumennya bilang, wah mahal banget. Kalau baik dikatakan baik, kalau buruk dikatakan buruk, ya, jangan diubah-ubah. Ya, karena kalau buruk nanti itu bisa menjadi bahan evaluasi bagi kegiatan sosial juga harus memenuhi sejumlah etika, ya. Biasanya setiap perusahaan itu punya yang namanya corporate social responsibility. Tanggung jawabnya berupa melakukan penghijauan, gitu ya, atau ada beberapa juga perusahaan yang memberikan beasiswa, ya. Itu kan salah satu bentuk CSR-nya dia, tanggung jawab sosial kepada masyarakatnya. Mereka memberikan beasiswa kepada para mahasiswa kalau untuk CSR ini, ya. Jadi perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan yang ada di sekitar. Lingkungan ini maksudnya tidak hanya lingkungan pohon-pohonan, gitu ya, tapi masyarakat sekitar juga, ya. Nah, kegiatan-kegiatan sosial tersebut itu harus dipublikasikan, ya. Kenapa? Supaya masyarakat dapat mengetahuinya. Gitu. Ya, nanti bisa ikut berperan serta di sana. Seperti tadi waktu PT Newmont, mereka mau CSR dekat bahwa siapa nih yang mau daftar beasiswa di Newmont, nanti ada persyaratan tertentu, kalau lolos akan kami biayai kuliahnya. Misalkan seperti itu, ya. Kemudian harus juga berkoordinasi, ya, dengan pejabat-pejabat setempat. Misalkan mereka mau melakukan penghijauan, gitu ya. Nanti koordinasi nih, apakah lokasi di sini itu memang cocok dilakukan penghijauan, kemudian jenis tanaman apa sih? Apakah kalau kita menanam sini ini tanah milik siapa, ya, begitu? Milik pemerintah atau milik siapa, gitu. Jadi jelas legalitasnya, gitu ya. Kemudian ini dia, ya, tanggung jawab sosial perusahaan tadi. Jadi bisa misalkan untuk mengatasi kemiskinan, jadi program bantuan sosial, jadi memberikan sembako, bisa memberikan bantuan kesehatan, obat-obatan, bisa memberikan bantuan pendidikan tadi seperti beasiswa, bisa terkait dengan lingkungan hidup juga bisa, kebersihan air, kemudian memberikan bantuan hukum, ya, umpama. Jadi cukup banyak bidang-bidang yang bisa ditangani oleh CSR tadi tersebut, ya. Oke, ada pertanyaan sebelum Bapak akhiri kuliah kita untuk pagi hari ini? Silakan. Jadi, Bapak tutup perkuliahan kita. Terima kasih. Proses lobby atau negosiasi tidak digunakan untuk suap-menyuap, ya, tapi lebih untuk kegiatan yang saling menguntungkan, kegiatan-kegiatan yang positif, ya. Ada kuliah pengganti satu lagi sebelum nanti Jumat depan kita akan UTS, ya. Nanti di PS-nya termasuk juga informasi mengenai pembagian kelompok presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.